Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldi Prastaran Saputra dengan nomor NPM B1A022410 dengan mata kuliah Hukum Perdata semester pertama. Di sini saya akan menjelaskan materi atau mengulas kembali yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Nurhani, yang dalam mata kuliah ini bermateri yaitu hukum benda. Pengertian hukum benda yaitu dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diletakkan suatu hak di atasnya, misalnya hak milik dapat menjadi objek hukum. Pengertian benda dalam hukum tidak sama dengan ilmu fisika. Karena mengapa? Dapat dikatakan bulan itu adalah benda, sedangkan di pengertian hukum perdata bulan itu belum dikatakan sebagai benda karena belum bisa menguasainya, belum bisa dapat memilikinya. Hukum benda mengatur tentang memberikan kenikmatan, yaitu dalam buku 2 KUH Perdata dan Undang-Undang Pokok Agraria. Hak kebendaan yang memberikan jaminan diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang tentang Penanggungan dan Ketentuan Fidusia. Selanjutnya adalah berlakunya hukum benda yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Oleh berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 dan tentang hak ketanggungan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 yang mencabut ketentuan dalam KUH Per. Sifat hukum benda ada dua, yaitu tertutup dan hukum pemaksa. Yaitu tertutup artinya tidak dapat mengadakan hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua ada pemaksa, artinya berlakunya aturan itu tidak dapat disimpangi oleh beberapa pihak. Azas hukum benda ada 6. Ada dapat dipindahkan, totalitas, individualitas, prioritas, tidak dapat dibagi-bagi, dan satu lagi yaitu publisitas. Pembedaan macam benda ada benda berwujud dan benda di dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan, habis dipakai dan benda yang tidak habis dipakai, benda yang sudah ada, benda yang akan ada, benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Pembedaan benda bergerak dan tak bergerak, yaitu benda tak bergerak karena sifatnya, karena tujuannya, menurut ketentuan undang-undang, karena sifatnya, dan ketentuan undang-undang. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, bergerak karena sifatnya. Arti penting Bezit terhadap arti pentingnya pembedaan benda tetap dan benda bergerak. Penguasaan atau dengan Bezit terhadap barang bergerak berlaku azas hukum bergerak. Beziter barang tersebut bergerak adalah ejenar dalam barang tersebut. Sedangkan untuk barang tetap tidak demikian halnya, yaitu Beziter atau penguasa barang tetap belum tentu sebagai ejenar. Levering, perjaring, dan beswaring. Hak kebendaan yaitu hak mutlak atau suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Ciri-ciri atau sifat hak kebendaan ada absolut, ada Zak-Geval, mana yang lebih dulu terjadinya tingkatan lebih tinggi. Pembedaan kebendaan yaitu memberikan kenikmatan baik terhadap bendanya sendiri maupun milik orang lain. Hak kebendaan memberikan jaminan. Hak milik diatur dalam pasal 570 KUH Perdata. Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diberikan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak orang lain. Lanjut adalah pembatasan hak milik, hukum tata usaha, pembatasan oleh ketentuan dalam hukum tetangga, penggunaan tidak boleh menimbulkan gangguan, penggunaan tidak boleh menyalahkan guna hak. Ciri-ciri hak milik yaitu memiliki hak induk terhadap hak kebendaan yang lain, ditinjau dari kuantitasnya, merupakan hak yang selengkap-lengkapnya, bersifat tetap, mengandung inti benih dari semua hak kebendaan yang lain. Cara memperoleh hak milik, pengakuan ikutan lampaunya waktu, pewarisan, dan penyerahan. Caranya hilangnya hak milik yaitu karena orang memperoleh hak tersebut. Salah satu cara untuk memperoleh hak milik seperti di atas, bendanya musnah, terjadinya pelepasan hak oleh pemilik
Hak menguasai bezit, yaitu bezit ialah keadaan memegang atau menikmati suatu benda di mana seorang menguasainya baik sendiri ataupun dengan perantara orang lain. Syarat bezit adanya korpus, animus, bezit dan detenti. Beziter adalah orang yang menguasai sebuah benda dan berkehendak untuk mempunyai benda itu bagi dirinya sendiri. Detentor yaitu orang yang menguasai benda tanpa berkehendak untuk mempunyai benda itu bagi dirinya. Menurut pasal 537 KUH Perdata, benda yang tidak boleh dibezit adalah benda-benda yang tidak ada dalam peredaran perdata dan hak-hak pengabdian tanah, seperti jalan. Macam-macam bezit ada yang beritikat baik dan beritikat tidak baik atau buruk. Cara memperoleh bezit ada occupation, original atau asli, tradisional atau derivatif. Ada cara lain. Bezit benda bergerak, yaitu detenti. Mengenai benda bergerak, detenti adalah paling lengkap. Jadi mengenai benda bergerak tidak ada bezit atau agendum. Menurut teori, bezit adalah benda berlaku sebagai hak yang sempurna. Hak yang sempurna itu adalah hak milik, legitimasi. Yaitu ada juga hukum perikatan. Perikatan adalah hukum antara dua orang atau lebih di dalam harta kekayaan yang akan mengakibatkan lahirnya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang disebut dengan istilah prestasi. Orang yang berhak atas suatu prestasi disebut pihak kreditor, sedangkan yang wajib prestasi disebut debitur. Prestasi perikatan adalah sesuatu yang harus diadakan dalam perikatan yang dapat berbentuk. Sumber perikatan, undang-undang saja menurut hukum perjanjian karena perbuatan manusia melawan hukum. Jenis perikatan ada pre-simple dan accessory. Perikatan bersyarat, perikatan dengan ketentuan waktu, perikatan positif dan negatif, perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan. Prestasi menurut objek perikatan. Jenis perikatan menyerahkan sesuatu berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Syarat prestasi tentu dapat ditentukan, dimungkinkan untuk dilaksanakan, diperkenankan oleh peraturan perundangan. One prestasi yaitu tidak terlaksana prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau kelalaian. Bentuk one prestasi tidak melaksanakan prestasi sama sekali, keliru melaksanakan sesuatu, tidak tunai melaksanakan sesuatu, terlambat melaksanakan sesuatu. Melaksanakan sesuatu yang tidak diperkenankan. Bentuk khusus one prestasi dalam suatu perjanjian jual beli, salah satu kewajiban penjual adalah menanggung adanya cacat tersembunyi. Jika ini tidak terpenuhi, berarti prestasi itu tidak terlaksana. Lanjut lagi, yaitu cacat tersembunyi merupakan one-to-one prestasi dengan alasan khusus karena akibat one prestasi ini berbeda dengan one prestasi biasa. Akibat one prestasi bentuk khusus yaitu barang uang kembali, barang tetap dibeli, ada pengurangan harga. Pengertian lalai adalah peringatan dari K kepada D tentang batas waktu D harus melaksanakan pembayaran. Jenisnya yaitu fatal termin, som mati, injebrik, stealing. Isi pernyataan lalai yaitu teguran dari pihak kreditur kepada pihak debitur tentang segala dilaksanakan prestasi. Dasar hukum teguran kreditur kepada debitur. Pernyataan lalai tidak diperlukan dalam hal prestasi berupa tidak berbuat sesuatu. Debitur mengakui telah melaksanakan one prestasi. Akibat one prestasi, pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, ganti kerugian yang berupa biaya yang telah dikeluarkan, kerugian dan keuntungan. Overmatch yaitu keadaan memasang, keadaan kahar. Jenis overmatch yaitu mutlak, relatif. Jenis overmatch yang lain yaitu overmatch itu lengkap, overmatch sebagian, overmatch secara tetap, dan sementara. Risiko, siapa yang akan menanggung risiko kerugian jika sekiranya terjadi overmatch? Dalam terjadinya dibedakan adalah perjanjian itu sifatnya perjanjian sepihak atau perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak menurut pasal 1245 BW yang menanggung risiko adalah K, termasuk jika barangnya musnah atau dicuri pasal 1444 BW. Akan tetapi D wajib mengganti kerugian jika dirinya dapat membuktikan bahwa barangnya akan tetap musnah sekalipun tidak lain menyerahkan barangnya kepada kreditur. Perjanjian timbal balik tidak ada ketentuan yang jelas. Para ahli berpendapat yang itu langsung adalah yang belum berprestasi kecuali yang diatur dalam pasal 1460.
Sekian, terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.